Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, perkembangan dan penyebarannya. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Islam di Indonesia diyakini oleh sekitar 200 juta jiwa dari total jumlah penduduknya. Masuk dan perkembangannya agama Islam di Indonesia hingga bisa mencapai jumlah penganut yang begitu besar ternyata telah melalui sejarah yang sangat panjang. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui tahapan-tahapan yang cukup menarik untuk kita ketahui. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Terkait sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa teori dan pendapat yang menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah ditemukan, melainkan juga dikuatkan oleh adanya catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Yang pertama, masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sebagian ahli sejarah menyebutkan jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam pendapat itu disebutkan bahwa wilayah yang pertama kali menerima pengaruh Islam adalah pantai Sumatera Utara atau wilayah Samudra Pasai. Wilayah Samudra Pasai merupakan pintu gerbang menuju wilayah Indonesia lainnya. Dari Samudra Pasai melalui jalur perdagangan, agama Islam menyebar ke Malaka dan selanjutnya ke Pulau Jawa. Pada abad ke-7 Masehi itu pula, agama Islam diyakini sudah masuk ke wilayah pantai utara Pulau Jawa. Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi itu didasarkan pada berita dari Cina masa pemerintahan dinasti Tang. Berita itu menyatakan tentang adanya orang-orang Tasyih Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya untuk menyerang Kaling di bawah pemerintahan Ratu Sima pada tahun 674 Masehi. Yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangka tahun 1082 Masehi. Yang ketiga, masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, di antaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad 1258 Masehi. Berita dari Marco Polo 1292, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai 1297 Masehi, dan berita dari Ibnu Battuta 1345 Masehi. Pendapat-pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena
masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu-Buddha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjungi, terutama daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para mubalik Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat, terutama di daerah pantai. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya kian giat melakukan peran politik, misalnya saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya abad ke-13, sekitar tahun 1285, berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Dan pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses dan berkembangnya agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai melalui beberapa saluran. Yang pertama, saluran perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Misalnya, Pekojan. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, saluran perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Yang ketiga, saluran dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberikan penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya. Yang keempat, saluran pendidikan. Proses ini dilakukan dengan pendirian pesantren untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Yang kelima, saluran seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. Yang keenam, proses tasawuf. Penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Proses penyebaran Islam Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung faktor-faktor. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam
jika ia telah mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal pembagian kasta, sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama. Yang keempat, aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Yang kelima, agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami. Yang keenam, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada. Ketujuh, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Buddha.